mulai ya. Ini bisa diginikan lagi nggak, Mam? Kameranya, Mam? Sip. Oke. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, ayolah ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, Ustaz Arab, antum semua sehat-sehat saja ya. Sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar secara online ini ya. Nah, tak lupa kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Nabi, dan nikmat mengamalkan sunnah Nabi tersebut berdasarkan pemahaman para as-salaf as-salih. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dalam kehidupan ini, yang telah mengajarkan kita tentang agama kita, sehingga menjadi penentu di akhirat kelak apakah kita menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Ya. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, kita akan melanjutkan pelajaran al-khat, yakni kaidah khat rik'ah ya. Di mana di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang cara menulis huruf, kalau nggak salah Ustadz itu huruf mim dan nun ya, mim dan nun. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menuliskan huruf waw dan ha, waw dan ha ya. Nah, silakan diambil bukunya, kemudian penanya juga disiapkan ya. Nanti sambil melihat Ustadz, sambil juga antum coba tulis sendiri ya di rumah ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke huruf waw dan huruf ha ya. Nah, perhatikan ya anak-anak sekalian, sebelum Ustadz menuliskan ini ya, Ustadz akan memberi contoh dan memberi perbandingan antara khat naskhi dengan khat rik'ah, supaya tujuannya itu antum enggak lupa tentang cara menulis khat naskhi ya. Jadi sambil belajar khat rik'ah, antum juga sekalian mengulang khat naskhi ya. Nah, perhatikan kemarin di semester 1 kita udah menulis huruf waw. Jadi harusnya sekarang udah lebih mudah bagi antum. Jadi huruf waw itu kepalanya kayak huruf qaf atau huruf fa dalam khat naskhi ya. Nah, dibuat dulu kepalanya begini ya. Nah, begini ya. Buat lagi begini. Sekali lagi. Nah, ya. Baru setelahnya antum buat huruf ro. Nampak ya huruf waw ya? Nah, ya. Jadi antum buat dulu kepalanya huruf waw. Gini. Baru setelahnya antum buat huruf ro. Ya, nampak ya huruf wawnya ya? Nah, ini kalau khat naskhi. Nah, kalau pada khat rik'ah, maka huruf waw itu kepalanya juga sama seperti huruf fa dan qaf, tapi nggak ada lubang di tengahnya. Beda dengan khat naskhi ya. Jadi buat kepalanya begini, huruf waw ya. Baru setelahnya antum bikin huruf ro. Begini ya. Nah, begini. One. Baru huruf ro. Buat kepalanya sekali lagi begini. Ya. Baru huruf ro. Dia huruf waw ya. Nah, sekali lagi ya biar jelas ya. Huruf waw pada khat rik'ah bentuknya begini.
Ya, nampak ya? Nah, ini kalau dia sendiri ya. Jadi bedanya adalah ukurannya lebih kecil dan tidak ada lubang di tengahnya. Tidak ada lubang di tengahnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bersambung? Huruf waw ini cuma ada bersambung atau sendiri ya, nggak ada hurufnya ketika di depan, di tengah dan di akhir ya. Nah, jadi kalau dia bersambung, maka pada khot naskhi bentuknya begini. Ya, sekali lagi. Nah, ya. Nah, kalau pada khot rik'ah maka lebih mudah. Tinggal begini aja. Nah, ya. Jadi lebih mudah dan juga ukurannya lebih kecil. Ya. Contoh kita buat kalimat yang ada huruf waw-nya ya, biar gampang bagi antum. Misalnya ayat dalam Al-Quran yang pakai huruf waw ya. Contoh misalnya lau anzalna hadzal Qur'an. Nah, ini contohnya aja. Ya, nah, itu contoh dari waw yang di tengah. Nah, huruf waw yang bersambung, afwan maksudnya. Ya, bisa juga dengan kata lain. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Nah, ini ya, lagi contoh dari huruf waw. Nah, selesai untuk huruf waw ya. Nah, sekarang bagaimana huruf selanjutnya, yakni huruf H ya. Silakan perhatikan lagi. Nah, huruf H juga Ustadz akan buat contoh perbandingannya dulu ya, antara huruf H pada khot naskhi dan pada khot rik'ah ya. Baik.
pada khot naskhi ya, bentuk ha itu adalah seperti ini. Kalau dia sendiri ya, kalau dia sendiri bentuknya begini. Ini huruf ha, atau yang biasa antum bilang ha besar ya. Nah, sedangkan pada khot rik'ah ukurannya lebih kecil tapi bentuknya sama. Ya, ukurannya lebih kecil tapi bentuknya sama. Nah, seperti itu ya. Bedanya dikit aja dia. Ya, baik. Nah, bagaimana kalau dia bersambung di awal, di tengah dan di akhir? Nah, perhatikan ya cara membuatnya ya. Nah, ini dia kalau dia di awal, dia bentuknya begini. Perhatikan kayak huruf dal. Kemudian kayak huruf fa setelahnya. Nah, ini kalau dia di awal untuk khot naskhi ya. Kemudian kalau dia di tengah, perhatikan bentuknya. Dia ada yang begini, ya ada beberapa bentuk ya. Nah, ini kalau dia di tengah. Kemudian ada bentuknya bisa dia begini. Ya, jadi ada beberapa variasi untuk khot rik'ah ketika dia berada di awal kata ya. Tapi kalau pada khot kalau tadi pada khot naskhi ya. Nah, ini kalau khot rik'ah dia hanya satu bentuk. Yaitu begini bentuknya. Ya, nampak bedanya? Nah, ini pada khot rik'ah. Contoh misalnya kita buat kata hijrah misalnya. Kita buat contoh kata hijrah ya. Nah, ini contoh katanya ya, hijrah. Nah, sekarang kita buat kalau huruf H-nya ini di awal ya, yang ini di tengah, ini di tengah. Ya, kalau di awal juga bentuknya sama, jadi cuma satu bentuk. Nah, bagaimana kalau huruf H-nya ini ada di tengah untuk khot rik'ah? Maka bentuknya adalah, perhatikan, dia nggak ada bentuk bulat begini, dia hanya bentuknya begini ketika dia berada di tengah. Ya, contoh misalnya kata qahwatun. Contoh misalnya kita buat kata qahwatun ya. Nah, ini dia. Qahwatun. Nah, kalau pada khot naskhi kita bisa membentuknya begini. Ya, bisa dengan dua jenis ini. Misalnya saya tulis kata qahwah juga tapi dengan bentuk qaf yang pertama misalnya ya. Qahwatun. Nah, bisa juga dengan bentuk yang kedua, perhatikan. Qahwatun. Nah, ini beda antara khot naskhi dengan khot rik'ah ketika hurufnya berada di awal dan di tengah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ha ketika dia berada di akhir kata ya, ketika dia berada di akhir kata. Contohnya bentuknya kalau di akhir kata pada khot naskhi
Dia bentuknya itu begini, perhatikan. Nah, ini kalau khot naskhi ya. Nah, bisa juga kadang-kadang bentuknya itu di akhir itu begini aja. Nah, untuk khot rik'ah sama, cuma bentuknya berbeda. Artinya ada dua jenisnya, ada dua bentuknya. Yang pertama itu bentuknya begini, perhatikan ya. Nah, itu perhatikan. Nah, ya. Atau dengan bentuk akhirnya yang juga begini. Nah, contoh ya, kita buat yang di akhir itu kata Allah, misalnya kata Allah. Nah, untuk khot rik'ah dia bisa antum tuliskan begini. Perhatikan cara nulis Allah ya. Boleh antum tuliskan begini atau dengan bentuk yang satu lagi, yang bentuknya begini, perhatikan. Nah, ya. Nah, kita coba buat contoh yang dalam ayat Al-Quran ya, misalnya ya. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, yang ada huruf H-nya lah gitu contoh. Atau misalnya yang lain ya. Misalnya kita buat dulu. Qul huwallahu ahad misalnya, atau misalnya ini huruf H di awal yang kalau di tengah ya, kalau di tengah sekarang ayatnya apa contoh misalnya ya, apa yang ada H di tengah dalam ayat Al-Quran contohnya misalnya. Ntar ya, saya lihat Al-Quran dulu biar saya dapat contohnya untuk antum sekalian. Contoh misalnya wa ya qaumi ya qaumi mai yan afwan ya, may yansuruni minallah
in wa ya qaumi man yansuruni, ini titiknya titik satu ya, ini salah tadi, ini salah. Nah, ya. Ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Nah, selebihnya udah ada kata Allah yang dia di akhir kata ya. Nah, jadi inilah contoh untuk pelajaran kita hari ini. Semoga antum bisa menirukannya. Nah, kalau nanti apa Ustadz fotokan supaya antum bisa praktek sendiri di rumah ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.